Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini saya Fajri akan membahas latihan 2 yang telah diunggah dalam Kulon. Anda bisa menyimak soal nomor 8 dan soal nomor 9 secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan matematika. Untuk soal nomor 8, ada sekitar 7 soal ya, sekitar 7 soal, Anda diminta untuk menjawab kira-kira nanti, seperti apa jawaban, dari soal nomor 8 itu. Baik, kita akan identifikasi terlebih dahulu untuk soal nomor 8, diketahui perusahaan, yang identik satu sama lain membentuk pasar persaingan sempurna sebesar 800, perusahaan ya, sebanyak 800 dengan total cost-nya adalah, 100 ditambah 10Q ditambah Q kuadrat, kemudian, permintaannya adalah QD itu sama dengan 16.000 dikurangi 200 sorry, P seperti ini. Oke ya, saya rapikan sebentar, P ya ini ya. Ini adalah P. Yang ditanyakan yang pertama adalah apa ini yang A? Dengan mendiferensialkan TTT bagi turunkan ekspresi untuk fungsi biaya marginal. Kok gampang sekali ya. Berarti ditanyakan short run marginal cost itu adalah delta short run total cost dibagi delta Q kecil gitu ya. Atau dalam hal ini karena bentuknya adalah fungsi maka DSRTC dibagi artinya tambahan biaya pada saat pasokannya naik 1 unit gitu ya. Berarti kita turunkan ya tidak lain adalah dari TC ini. Nah, ini adalah short run TC-nya berarti 10 turunannya 10Q ada 10 plus 2Q seperti ini. Nah, ini adalah short run marginal cost-nya. Oke ya. Oke, kemudian yang kedua, jika harga pasarnya adalah P sama dengan 25, oke, harga pasarnya P sama dengan 25, maka berapa ininya ya? 25. Oke, yang B ini ditanyakan adalah pada saat P1 sama dengan 25, kemudian P2-nya adalah 30 dan P3-nya adalah 35, maka berapa besarnya QI-nya? Gitu ya. Oke, jadi kita cek lagi equilibrium di pasar persaingan sempurna dalam adalah firm gitu ya. Firm di pasar sempurna, persaingan sempurna atau pasar kompetitif adalah P sama dengan MC ini ya. Nah, PI sama dengan MC. Berarti saat ini saya punya P1 akan sama dengan MC gitu ya. Kemudian yang di sini berarti P2 sama dengan MC dan yang di sini adalah P3 sama dengan MC. Nah, tadi di sini 25 MC-nya adalah 10 plus 2Q, yang di sini berarti 30 sama dengan 10 plus 2Q, yang di sini 35 sama dengan 10 plus 2Q. Yang di sini pindah ruas berarti 25 dikurang 10 sama dengan 2Q, maka 15 sama dengan 2Q, Q sama dengan 15 per 2 sama dengan 7,5. Yang di sini juga begitu berarti 30 min 10 sama dengan 2Q, 20 sama dengan 2Q, Q sama dengan 20 per 2 atau sama dengan 10. Ya, ini untuk Q2-nya, ini Q1 berarti ya. Oke, berikutnya yang sebelah sini berarti sama caranya. 35 dikurangi 10 sama dengan 2Q. Berarti di sini 25 sama dengan 2Q. Q sama dengan 25 per 2 sama dengan 12,5. Nah, ini adalah besarnya Q3 pada saat harganya sebesar 35 tadi. Dengan demikian, perusahaan akan memasok sejumlah barang tertentu antara 7,5, kemudian 10, dan
12,5 pada saat harganya tertentu tadi. Nah, sekedar cek gitu ya, maka Anda perlu melihat sebetulnya harga terendah ini 25, apakah sudah memenuhi kaidah shutdown point nggak sih? Ya kan? Nah, ini nanti ceknya di chapter ke-6 gitu ya. Nah, ini shutdown point chapter 6 ada keharusan, tapi karena di ini adalah chapter eh, 3, jadi saya tidak mengharuskan Anda untuk ngecek shutdown point decision gitu ya. Jadi nanti akan ada eh, decision ini kalau misalnya Anda sudah sampai di chapter ke-6. Oke, nah berikutnya apa lagi yang ditanyakan ini yang C, biarkan keys melambangkan penawaran industri sedang ekspresi. Oke, Anda diminta untuk menuliskan ekspresi fungsi penawaran industrinya bagaimana. Oke. Nah, ini sepertinya saya pindah ke ruas mana ya enaknya biar cukup. Oh, di bawahnya aja ya. Oke, jadi yang C diketahuinya adalah tadi TC sama dengan 100 plus 10 Q plus Q kuadrat dengan N itu sebanyak 800 kan gitu ya. Oke. Nah, eh, kuantitas daripada supply ya kan short run gitu ya. Short run itu tidak lain adalah sigma I sampai N untuk short run MC. I kan gini ya. Ya, artinya kita sedang memperhitungkan berapa jumlah short run-nya gitu. Nah, atau paling tidak kalau misalnya kita kebingungan maka caranya tidak lain adalah N dikali dengan Q representatif. Q apa? Q inverse marginal cost. Oke, nah sekarang kita hitung dulu marginal cost-nya tadi solusi marginal cost-nya berarti short run MC-nya tadi kalau tidak salah 10 plus 2 Q kan gitu ya. Nah, ini kita rubah menjadi P berarti P-nya sama dengan 10 plus 2 Q. Maka pindah ruaskan ini ke sana berarti P min 10 sama dengan 2 Q, maka P min 10 per 2 itu sama dengan Q representatif. Nah, ini adalah Q representatifnya. Nah, ini adalah supply representatif. Oke. Nah, untuk mendapatkan key supply itu tidak lain adalah N dikali Q. Berarti supply-nya adalah N-nya tadi sebanyak 800 dan Q-nya adalah sebanyak barusan kita cari QR itu. Yaitu P-10 per 2. Nah, berarti QS-nya itu tidak lain coret-coret 4. Jadi sama dengan 400 min 4.000 seperti ini ya. 400 P ya kan 4.000. Nah, ini adalah QS-nya. Oke. Nah, yang C sudah ketemu ya, yang C. Yang D, temukan harga dan keseimbangan pasar di mana permintaan pasar sama dengan penawaran industrinya. Oh, maaf. Temukan harga dan jumlah keseimbangan di pasar. Oke. Nah, berarti yang D ini berarti keseimbangan. Oke ya. Keseimbangan pasar atau industri. Keseimbangan pasarnya berarti QD sama dengan QS gampang banget. Berarti kita punya QD-nya tadi berapa ya? Saya sudah lupa. QD-nya 16.000 min 200 ya. 16.000 min 200 P sama dengan 400 P min 4.000. Nah, berarti pindah ruaskan P dengan P yang konstanta dengan konstanta berarti 16.000 ditambah 4.000 sama dengan 400 P ditambah 200 P. Nah, berarti 20.000 sama dengan 600.000 P, sorry, coret-coret ya kan. Coret-coret ini 3 yang di sini tinggal 10. Dibagi 2 maksudnya ya. Berarti 100 per 3 sama dengan P. Nah, P-nya adalah 100 per 3
Betul ya, P-nya 100/3. Berarti P sama dengan 100/3, substitusi ke mana? QS aja deh. Nah, QS. Boleh deh ke QS. Nah, berarti kita punya 400 P min 4000, maka QS-nya sama dengan 400 dikali 100/3 min 4000 ya. Berarti QS-nya itu ketemu 40.000 gitu ya. 40.000. Nah, ini kan bisa dikali ke sini supaya sama, min 12.000 dibagi 3. Berarti QS-nya sama dengan 28.000 dibagi 3. Nah, ini adalah keseimbangan P dan Q-nya. Kalau misalnya diminta untuk menyimpulkan, berarti equilibriumnya itu tercapai pada 28.000/3, 100/3 gitu ya. Nah, 100/3 itu 33,33 ya, sepertinya begitu. Ya, kalau 28/3 itu berapa? 28/3 berarti 9 kali 3 27, 93 sekian-sekian gitu ya. Oke, berarti sekitar 9.000 sekian-sekian. Nah, yang ini berarti sekitar 33,33 gitu ya. Nah, ini equilibriumnya. Nah, kemudian yang berapa lagi? Yang E. E ya. Oke, hitung keuntungan abnormal yang diperoleh setiap perusahaan dalam persaingan sempurna pada keseimbangan pasar ini. Oke. Keuntungan abnormalnya berarti kan tadi kita sudah dapatkan ya nilai P-nya, harga pasarnya sekian. Ini adalah harga pasarnya adalah 100/3 ya, ini harga pasarnya. Nah, akan kita substitusikan ke fungsi abnormalnya ya. Oke, nah ini abnormalnya di sini, abnormalnya berarti yang E ya. E. Ya kan? Laba abnormal. Laba abnormal itu berarti P sama dengan P min AC dikali dengan Q. Nah, berapa Q-nya? Nah, gitu ya. Nah, P-nya tadi kan berapa ya P-nya tadi? P-nya itu tadi 100/3 gitu ya. Betul nggak ya? Oke, ini kira-kira ini. Nah, kemudian berapa ini Q-nya? Nah, untuk mendapatkan Q-nya kita harus hitung dulu melalui P sama dengan MC. Nah, berarti 100/3 itu sama dengan 10 plus 2Q kalau nggak salah tadi gitu ya. Oke, berarti 100/3 dikurang 10 sama dengan 2Q. Berarti 100 min 30/3 sama dengan 2Q. Maka 2Q sama dengan 70/3, maka Q sama dengan 70/3/2 gitu ya. Nah, berarti sama dengan 70 dikali 2/3 seperti ini. Ya kan? Betul ya, 2/3. Nih, berarti 140/3. Nah, ini untuk Q-nya. Nah, sekarang P-nya udah ketahuan, Q-nya udah ketahuan. Nah, AC-nya berapa? Nah, AC di sini aja. Ini tadi rumusnya, ya kan? Hitung, ya kan? AC-nya adalah TC per Q, ya kan? Nah, AC itu terjadi pada saat Q-nya sekian, masukkan aja. Tadi kan kalau tidak salah itu ya TC-nya itu 100 plus 10 Q plus Q kuadrat per Q seperti ini. Nah, berarti AC-nya adalah
100 per Q plus 10 plus Q. Nah, kalau kayak gini kan lebih simpel ya. Ya enggak tahu nanti simpel apa enggak ya hitungannya. Oke. Jadi AC-nya adalah 100 per Q-nya tadi 140 per 3 ditambah 10 ditambah 140 per 3. Jadi AC-nya ketahuan 100 dikali 3 per 140 ditambah 10 ditambah oke, kita perlu kalkulator sepertinya ya untuk menghitung ini berapa AC-nya gitu ya. Oke, saya buka Excel terlebih dahulu mungkin. eh, Baterai saya sudah tinggal tipis ini, semoga tidak berhenti di tengah-tengah gitu ya. Oke, jadi AC-nya itu tadi 100 dikali 3 per 140 ditambah 10 ditambah 140 per 3. 58 sekian-sekian ya. Eh, Coba dicek ulang. Eh, nah, seperti ini ya. Bentar. Eh, Tadi adalah 70 per 3. 70 per 3 ini dibagi lagi dengan 2, 11. Jadi 70 dikali 2 per 3 itu sama ya. Wah, gede banget coy. Ganti ini 70 per 3 per 2 per 1 kan gitu ya. Saya sampai keliru ini. Ini kan 2 per 1 ya. Ini berarti 70 per 3 sama yang di sini itu 1 per 2 seperti ini. Ya, bukan sekian nilainya berarti ya. Oke, yang ini berarti Q-nya itu bentar, 70 per 3 kali 1 per 2 coret-coret 35. 35 per 3 kan. Nah, ini berarti keliru ya, guys. Yang ini bukan 40 kan. Nah, biar clear lah maksudnya ya. Oke. Berarti sekarang saya punya 100 dibagi 35 per 3 ditambah 10 ditambah 35 per 3. Kita hitung kalkulator aja. Berarti sama dengan 35 per 3. Oke. Berarti sama dengan 100 dibagi 35 per 3 ditambah 10 ditambah berapa tadi? 35 per 3. Seperti ini ya, 30 ya. 30,2381 ya. 30,2381. Nah, P-nya tadi adalah 100 per 3. Berapa 100 per 3? 3,33 ya. Nah, sekarang kita hitung labanya. Berarti labanya adalah P sama dengan 33,33 dikurangi 30,2381 dikali 35 per 3. Nah, 35 per 3 dapat dari sini. Nah, oke, berarti ketemulah nilai berapa itu? 33,33 dikurangi ya kan? Dikurangi ini ya kan? Berarti ini dikali dengan oke. 36,110 ya kan? Berarti B-nya adalah 36,110 sekian-sekian. Berarti abnormal. Betul ya? Oke. Nah, ini. Jadi ini tadi kesalahannya di sini. Membagi ini hati-hati ya. Ini kan pindah ke bawah kan gitu. Pindah ke bawahnya sini kan perbesar. 2 per 1 kan itu kan. Nah, dia adalah kesatuan yang berbeda, bukan 140 yang di sini tapi 35 per 3 gitu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya apa lagi ini? Wah, baterainya udah mau habis nih, guys. Hitung keuntungan abnormalnya yang diperoleh oleh persedi. Oke. Nah, untuk yang F dan G akan saya sajikan di dalam video yang terpisah. Terima kasih.